Data klaim kemenangan yang ditunggu oleh publik dari koalisi Prabowo Sandi urung dibuka, justru kini koalisi Prabowo bakal mengungkap dugaan kecurangan pemilu. Lalu bagaimana Bawaslu menyikapi pemaparan dugaan kecurangan pemilu dan apa pesan yang ingin disampaikan dengan narasi kecurangan yang didengungkan oleh pihak 02? Sudah bersama kami pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi, apa kabar? Apakah baik? Alhamdulillah. Dan di luar studio juga telah bergabung anggota Bawaslu Bapak Fritz Edward Siregar. Selamat sore Pak Fritz. Selamat sore Pak Fritz. Ya, kita akan mulai perbincangan dari Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, kalau misalnya kita lihat tadi sebetulnya publik memang menunggu apa saja data pendukung yang membuat 02 ini mengklaim adanya kemenangan, tapi ternyata yang dibuka adalah data mengenai kecurangan pemilu. Tanggapan Anda seperti apa? Ada dua hal yang dinarasikan oleh kubu 02. Pertama, narasi kemenangan dan narasi kecurangan. Sebenarnya publik sedang menunggu data-data yang bisa diukur, data valid soal kemenangan 62%, termasuk soal data kecurangan. Yang ingin saya komentarin soal data kecurangan. Kita ini negara hukum yang memiliki satu mekanisme di mana setiap proses kecurangan itu bisa dilaporkan kepada Bawaslu. Kita cek misalnya tingkat kecurangan itu apakah di level TPS, apakah di level kecamatan, kabupaten, kota, atau provinsi, ataupun di tingkat pusat. Tahapan 5 ini yang kemudian harus di-clearkan kepada publik, apakah kemudian dugaan-dugaan selama ini yang dibangun narasinya itu terbukti atau tidak. Ada mekanisme, tapi kemudian dengan memaparkan data kecurangan pemilu ke publik seperti ini, bagaimana Anda menilainya? Sepertinya ingin membangun bahwa ada ketidakpercayaan terhadap Bawaslu. Seakan-akan Bawaslu ini setiap proses laporan itu tidak dilaksanakan secara maksimal, sehingga mereka melakukan protes jalanan. Padahal teman-teman Bawaslu sampai saat ini biasanya bekerja sesuai dengan bukti forensik yang dilaporkan. Jadi buktinya kalau nggak valid nggak mungkin ditindaklanjuti. Selama ini misalnya laporan yang dilakukan kepada Bawaslu hanya berupa print out berita di online, itu nggak cukup untuk menindaklanjuti kecurangan-kecurangan. Sebab itu data kecurangan itu memang harus sahih, pelapornya itu jelas, apa bentuk kecurangannya, apakah itu money politik, ataukah misalnya ketidaknetralan ASN atau yang lain sebagainya. Itu yang bulan harus dijelaskan sebenarnya. Jadi artinya menurut Anda dengan kemudian membuka ataupun memaparkan data kecurangan pemilu di publik, ada rasa ketidakpercayaan kepada Bawaslu dari kubu 02. Pak Fritz, tanggapan Anda seperti apa? Baik, Mbak Rara, terima kasih atas pendapatnya. Kalau kami dari Bawaslu kan melihat bahwa Bawaslu kan melakukan fungsi pencegahan, fungsi pengawasan, dan fungsi penindakan pelanggaran. Terkait misalnya dengan fungsi pencegahan, kita sudah membuat namanya Indeks Kerawanan Pemilu yang kami keluarkan tahun 2018 untuk mengantisipasi hal-hal apa yang harus kami lakukan terkait dengan potensi-potensi kerawanan pada proses pemilu. Itu dalam fungsi pencegahannya. Kalau dalam fungsi penindakan ya, sampai dengan sekarang kami itu telah menerima 7.299 temuan dan laporan, di mana 392 diantaranya adalah temuan pidana. Dan dari 392 itu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap itu ada 103 putusan pengadilan dan ada yang 3 dalam proses banding. Pada hari pemungutan suara ada 45 pelanggaran pidana yang sedang diregistrasi dan juga ada 105 politik uang yang sekarang sedang diperiksa. Artinya setiap laporan mengenai dugaan kecurangan yang masuk ke Bawaslu ini pasti ataupun akan ditindaklanjuti, seperti itu Pak Fritz? Di dalam Bawaslu bertindak kan ada tata cara, prosedur, dan mekanisme yang harus kami lakukan. Dan kalau kita melihat pelanggaran, kan ada 3 jenis pelanggaran. Pelanggaran etika, pelanggaran administrasi, dan juga pelanggaran pidana. Kalau kita melihat proses rekapitulasi yang sekarang, ada juga misalnya pelanggaran administrasi yang sedang berlangsung, dan itu juga akan kami tindak lanjuti. Artinya adalah sebagai sebuah penyelenggara negara adalah kewajiban Bawaslu untuk menindaklanjuti setiap temuan dan laporan yang kami terima. Karena apabila itu tidak kami lakukan, ada konsekuensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa Bawaslu tidak bertindak secara profesional dan akuntabilitas.
Oke, kita kembali ke Mas Adi. Mas Adi, apabila BPN kemudian membuka data dugaan kecurangan pemilu, KPU juga sebetulnya komisionernya, salah satu komisionernya mengatakan bahwa pihak BPN untuk membuka data mereka dalam rapat pleno rekapitulasi suara yang masih berlangsung hari ini. Menurut Anda seperti apa? Ya, pada prinsipnya begini, laporan itu tidak bisa hanya diwacanakan ataupun digosipkan di ruang media sosial, karena itu tidak bisa membantu apapun. Diskusi tentang kecurangan, diskusi tentang ijtima ulama yang kemudian merekomendasikan untuk menjatuhkan salah satu kandidat, itu tidak ada gunanya selama dugaan-dugaan kecurangan itu tidak bisa dibuktikan secara valid, Rara. Itu yang kemudian menjadi acuan Bawaslu, karena selama ini memang begitu banyak dugaan kecurangan, tapi yang kemudian sampai ke Bawaslu mentah. Karena alat bukti forensik yang bisa dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan investigasi lanjutan itu tidak ada. Ini yang saya kira, kalaupun toh betul ada dugaan-dugaan yang dianggap sebagai sistematis, terstruktur, dan masif, lampirkan bukti-buktinya yang bisa dijadikan bahan evaluasi untuk melakukan pengungkapan. Apa itu yang disebut dengan curang? Apalagi misalnya Bawaslu punya satu mekanisme yang cukup mudah untuk melaporkan. Nggak perlu datang ke Bawaslu yang di Sarinah, cukup misalnya mengunjungi website KPU. Di situ ada kolom pengaduannya. Apa jenis-jenis pelanggaran yang kemudian dianggap kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Saya khawatir orang yang membangun narasi tentang kecurangan tidak melakukan begitu. Mereka hanya sibuk selfie tapi tidak melampirkan data-data valid yang bisa diverifikasi. Itu yang penting, bukti validnya. Nah, kita Bukti akan valid yang berbincang paling lagi penting dengan Pak sebenarnya. Frits. Tapi tadi ini KPU merasa sudah cukup transparan untuk menjawab ataupun membalikan apa yang dituduhkan yang namanya kecurangan seperti itu. Karena memang semua proses dan tahapan pemilu kali ini memang terlampau jelimet dan diawasi oleh banyak orang, Rara. Sehingga potensi-potensi kecurangan itu bisa diminimalisir. Misalnya penghitungan di level TPS, itu hampir semua saksi partai politik ada. Saksi dari 01 dan 02 ada. Di situ ada KPPS ataupun Panwas di tingkat bawah. Itu penting sebagai upaya untuk menginvestigasi atau melihat secara utuh proses pemilu di bawah. Sebab itu wajar kalau misalnya teman-teman KPU dan Bawaslu agak sedikit nggak happy terus-terusan dituding sebagai Jadi penyelenggara kecurangan juga hanya pada Pilpres, tidak kemudian pada pelaksanaan Pilegnya ya? Itulah yang kemudian menjadi paradoks. Satu sisi ini yang ditolak adalah hasil Pilpres, tapi pada saat yang bersamaan pendukung 02 ini tidak bicara tentang Pileg. Kalau mau linier dan mau jujur, menolak hasil pemilu, kira-kira anggap begitu, ya kemudian tolak juga hasil Pilegnya. Jadi caleg-caleg yang dari 02 yang dinobatkan akan terpilih 2019 ini ramai-ramai menyatakan mengundurkan diri atau melakukan mosi tidak percaya terhadap KPU dan Bawaslu. Itu fair dan adil. Problemnya adalah ini paradoks, yang ditolak adalah hasil Pilpres, hasil Pileg nanti dulu. Nah ini agak sedikit repot sih menurut saya. Kita kembali ke Bawaslu. Pak Frits, mengenai laporan dugaan kecurangan pemilu yang masuk ke Bawaslu saat ini, apakah juga disertai dengan bukti-bukti yang valid ataupun sudah memenuhi syarat formil? Sebenarnya Mbak, kalau kita melihat soal laporan ataupun temuan yang masuk ke Bawaslu kan itu bisa berbagai macam. Itu bisa saja itu disampaikan oleh caleg ataupun juga bisa yang menjadi terlapornya adalah paslon 01 atau 02. Dan kalau kita melihat di Bawaslu saja, persoalan yang orang yang melapor ke Bawaslu itu ada 13 yang terkait dengan 01 dan ada 15 yang terkait dengan 02. Itu terkait dengan pelanggaran pidananya. Dan pada saat ini kita ada memeriksa 2 pelanggaran administrasi yang ada di Bawaslu, yaitu terkait dengan situng dan juga dengan quick count. Jadi setiap permohonan, baik itu pidana ataupun pelanggaran administrasi, itu harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Misalnya siapa pelapornya, siapa terlapornya, waktu dan tempat di mana, adakah bukti pendukungnya. Karena sesuai dengan hukum pidana juga ada 2 alat bukti yang harus diajukan. Itu juga berkaitan dengan pelanggaran administrasi yang sekarang sudah mulai banyak datang ke Bawaslu, bukan sekedar hanya untuk yang berkaitan dengan Pilpres, tapi juga berkaitan dengan Pileg. Dan kemudian bagaimana tanggapan dari Bawaslu mengenai kemudian hari ini ada pemaparan dugaan kecurangan pemilu? Apakah itu menurut Bawaslu sudah merupakan langkah yang tepat atau sebetulnya ada mekanisme untuk datang ke Bawaslu dan menyampaikan data-data itu? Kalau kami melihat bahwa pertemuan ataupun bagaimana hubungan antara Bawaslu bersama dengan TKN 01 ataupun BPN 02 itu cukup dekat. Kita sering bertemu, kita sering
berbicara mengenai proses bagaimana pengaduan dan juga bagaimana apabila ada temuan dan laporan itu disampaikan. Dan kami juga melakukan pertemuan dengan berbagai partai politik. Artinya adalah selama proses tersebut, kami tersebut sudah menyampaikan dan melaporkan kepada BPN dan TKN apa yang sudah kami lakukan, termasuk juga kepada partai politik. Kalau kami melihat dalam kerja-kerja Bawaslu, kami kan juga ada misalnya pertemuan dengan Komisi 2 di DPR sebagai mitra kerja. Di dalam pertemuan kami tersebut kan juga kami sampaikan, ini langkah kami, ini yang sudah dilakukan, fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Artinya adalah apa yang Bawaslu lakukan selama ini itu telah diuji, telah dikasihkan kritik, diberikan masukan oleh TKN, BPN, juga serta partai politik, baik secara langsung ataupun melalui mitra kami di Komisi 2 di DPR. Pak Frits, terakhir, tapi sejauh ini apakah Bawaslu menemukan pelanggaran ataupun kecurangan yang disebut-sebut terstruktur, sistematis dan juga masif? Kalau kita melihat bahwa undang-undang telah memberikan batasan apa yang dimaksud dengan terstruktur, sistematis, dan masif, di mana sudah ada sebuah timnya, itu terjadi di berbagai daerah, dan ada sebuah berbagai jenis kecurangan yang terjadi. Sampai sekarang kami belum menemukan ataupun kami belum mendapatkan laporan terkait dengan pelanggaran TSM itu di Bawaslu RI. Ada beberapa laporan pelanggaran administrasi TSM terjadi di beberapa daerah, tapi itu sedang ditolak atau sudah ditolak, dan kami belum menemukan ataupun belum menerima laporan tersebut. Oke, baik Pak Frits, terima kasih. Mas Adi, Bawaslu sudah memproses berbagai laporan dan tadi dikatakan sampai saat ini Bawaslu RI tidak menemukan ada apa yang disebut pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan juga masif. Nah, karena itulah menurut saya narasi tentang kecurangan ini untuk apa? Nggak ada guna narasi kecurangan ini selalu diungkap di ruang publik, nggak ada guna narasi kecurangan ini melalui istimewa ulama ataupun aksi demonstrasi lainnya tanpa ada bukti-bukti valid yang dilampirkan kepada Bawaslu. Ingat, yang berhak menentukan apakah pemilu ini diulang, apakah pemilu ini terstruktur masif dan sistematis kecurangan itu hanya Bawaslu, bukan istimewa ulama, bukan diskusi-diskusi yang di luar ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Menurut saya 02 kalaupun toh ada data, silahkan datang kepada KPU dan Bawaslu plus kepada MK untuk membuktikan kecurangan itu. Karena di luar itu, ini tidak akan merubah apapun. Dalam logika demokrasi, percaya pada institusi negara, KPU, Bawaslu, DKPP, ini adalah satu keniscayaan memang, Rara. Kalau ini kemudian tidak bangun dalam budaya demokrasi kita, tentu akan terjadi instabilitas politik, akan terjadi kegaduhan di mana-mana. Karena apapun yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu dianggap salah. Ini kan fatal bagi demokrasi kita. Social trust sebagai modal untuk membangun keajekan berdemokrasi, ini secara perlahan sudah mulai dikurangi gara-gara aksi demonstrasi ketidakpercayaan terhadap institusi-institusi negara. Menurut saya ini fatal. Oke, lagi-lagi yang perlu ditegaskan adalah ketika ada keberatan ataupun keluhan, ada mekanisme dan kanal-kanal hukum yang sudah disediakan secara konstitusional. Dan laporannya sekarang mudah, tinggal klik Bawaslu, muncul kolom pengaduan yang bisa dilakukan sambil tiduran, minum kopi dan sebagainya. Nggak perlu rame-rame yang datang ke tempat gitu ya. Oke, baik Mas Adi Praitno, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Prime Time News.